Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Limpahan curahan rahmat karunia dan nikmat Allah yang sungguh luar biasa, tak terhitung tak terhingga, telah membuat kita senantiasa mampu menjadi hamba yang bersyukur dan akan lebih bersyukur lagi sebagaimana mestinya. Pagi hari ini pun kita telah dapat melaksanakan ibadah sholat subuh dan kemudian bersama-sama berkumpul di majelis kita ini, majelis cinta untuk kembali mengaji bersama-sama. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita berselawat dan mengirimkan salam untuk junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa pada hari ini, hari Ahad, bertepatan dengan tanggal 29 Desember 2024, kita kembali mengaji dan akan mengangkat tema yaitu antara amal dan niat. Sekali lagi tema kita pagi hari ini adalah antara amal dan niat bersama guru kita Ustadz Tian Kamaluddin LCMA. Guru kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Tian Kamaluddin LCMA. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Saya ini Iwan, yang biasa Ustadz. Iwan Tea. Sehat, Pak. Sehat Ustadz. Masya Allah. Sehat Ustadz ya. Barakallah. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah Ustadz. Ini kita di jamaah udah biasanya pengen langsung aja ini Ustadz. Ingin segera mendapatkan ilmu dari Ustadz. Pada pagi hari ini, kalau saya sudah siap, insya Allah kita jamaah, ibu bapak sahabat-sahabat masjid segera menyimak dengan sangat seksama dan menyimak dengan sangat serius. Silakan, kami persilakan Ustadz untuk memulai dengan segala hormat Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Alhamdulillahi wahdah la syarika lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un al musyahidun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza al muttaqun faqad faza man ittaqa fala tamutunna illa wa antum muslimun
ولا تموتن إلا وأنتم دعاة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أما بعد. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku semuanya, para pemirsa Majelis Cinta yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang dengan nikmat, rahmat, serta hidayatnya memberikan kita kesempatan hingga pada subuh menjelang pagi hari ini kita masih diliputi dengan segala anugerah dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mau dan mampu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat. Semoga kita termasuk menjadi hamba Allah, umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali, bermuajahah, bertemu dalam majelis online yaitu Majelis Cinta. Insya Allah pertemuan kita mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai kajian, saya akan membacakan salah satu surat daripada Al-Quranul Karim. Surat yang berisi tentang peringatan dan juga arahan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sangat tepat untuk kita jadikan sebagai bahan muhasabah kita di akhir tahun dan juga tentunya terkait dengan materi yang akan kita bahas dan kaji bersama-sama. Surat tersebut adalah surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Surat Al-Asr yang berarti adalah masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kerugian yang total, kerugian di dunia dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan berwasiat ke dalam perkara yang hak dan berwasiat dalam kesabaran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu, demi masa, menjelaskan bahwasanya setiap manusia, setiap insan itu mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, berwasiat kepada yang hak. Wa tawasaw bis sabr, dan berwasiat dalam kesabaran. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ketika seorang hamba Allah menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, tidak menginginkan menjadi orang-orang yang merugi, maka kuncinya yang pertama adalah beriman.
Iman yakin kepada Allah, hakul yakin. Dan iman ini dibarengi dengan amal soleh. Wa amilus salihat, yaitu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah amal soleh. Dan amal soleh ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang tidak beriman, dia melakukan perbuatan yang baik, namanya amal bukan soleh, tapi amalul khair, amal yang baik saja. Kemudian orang tersebut watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, berwasiat pada hak dan untuk kesabaran. Nah, di sini bagaimana caranya supaya amal itu bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya diawali dengan niat yang lurus, niat yang benar, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Niat ini menjadi kunci utama masuknya sebuah amal dan diterimanya amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya betul, niatnya lurus, maka amal atau perbuatan pun menjadi betul dan menjadi lurus. Sebaliknya, jika niatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala salah atau tidak lurus, maka rusaklah atau tidak bermakna amal dari seorang hamba tersebut. Dalam sebuah kitab kecil tipis berisi beberapa hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, diberi judul Arba'in An-Nawawi, yaitu 40-an hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi ini adalah seorang alim, seorang ahli hadis, bahkan beliau faqih, ahli fikih, dan beliau dilahirkan di daerah Nawa, yaitu salah satu kota di negara Syria atau Suriah. Nah, beliau menyusun sabda-sabda Rasulullah dalam kitab kecil namanya Arba'in Nawawi. Yang paling pertama dituliskan oleh beliau adalah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah niat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda fima ma'na innamal a'malu binniyat. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya. Sebelum masuk ke dalam hadis tersebut, kenapa Imam Nawawi radhiyallahu anhu menuliskan, membukukan hadisnya Rasulullah yang terkait dengan niat ini di awal kitab yang disusun oleh beliau? Seolah-olah beliau ingin mengisyaratkan, memberikan informasi kepada para pembacanya bahwasanya semua amal itu pondasinya adalah niat. Jadi niatnya harus kokoh, niatnya harus betul. Setelah pembaca paham tentang niat, baru diteruskan dengan susunan hadis Rasulullah yang lain. Nah, di sini innamal a'malu binniyat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisun sahihun, hadisnya sahih. Ada seorang laki-laki pada saat itu ingin ikut berhijrah kepada dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Para sahabat Rasulullah diajak untuk berhijrah, mereka niatnya memang taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Karena hijrah ini tidak semata-mata keinginan Rasulullah, melainkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu kaum muhajirin atau yang berhijrah ini ada seorang perempuan yang cantik.
Nah, laki-laki tadi awalnya tidak mau hijrah, tidak mau ikut hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, tapi karena seorang wanita cantik yang diidam-idamkan ini berhijrah, ikut ke Madinah, maka laki-laki tersebut ikut serta berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Niatnya berbeda. Niatnya tidak karena mentaati Allah dan taat pada Rasulullah, tapi dia menginginkan wanita yang didamba-dambakannya. Dengan kata lain, orang-orang yang berhijrah karena taat pada Allah, taat pada Rasulullah, maka insya Allah dia mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi laki-laki tersebut tadi, dia tidak mendapatkan pahala di hadapan Allah, melainkan dia hanya mendapatkan apa dunia yang diinginkan. Itu pun kalau dapat. Kalau nggak dapat, maka yang ada hanyalah kecewa. Nah, di sini, maka setiap amalan yang kita laksanakan di dunia, setiap ibadah yang kita tunaikan, ini harus disertakan niat yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sudah susah payah, kita sudah sholat sehari semalam yang wajib 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita sudah puasa Ramadan 1 bulan penuh, menahan lapar dan dahaga min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita sudah menyisihkan harta kita untuk berzakat, untuk infak dan sedekah. Kita sudah menunaikan ibadah haji, mengeluarkan tenaga dan biaya, tapi niatnya tidak karena Allah, maka ini sungguh sia-sia. Yang pertama, ketaatan kita, pelaksanaan atas kewajiban kita tidak dianggap oleh Allah. Yang kedua, segala usaha ikhtiar kita tidak ada maknanya, bahkan menjadi sia-sia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga menjelaskan bahwasanya niatnya seorang muslim itu lebih bermakna, lebih besar daripada amalnya. Maksudnya apa? Ini menjelaskan tentang urgennya atau sangat pentingnya niat. Jangan sampai seorang hamba tidak menyusun atau tidak menata niatnya dalam pelaksanaan ibadahnya. Ada orang masuk masjid, ujuk-ujuk takbir Allahu Akbar, kemudian ruku, sujud, salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah. Ditanya oleh jamaah yang lain, Bapak tadi sholat apa? Saya nggak tahu, saya hanya ikut-ikutan saja. Yang lainnya masuk masjid, takbir, rukuk, sujud, salam, saya ikut. Dengan kata lain, si bapak tadi tidak punya niat, maka menjadi sia-sia. Ada juga orang yang ikut-ikutan puasa, menahan lapar, tapi dia tidak punya niat, maka sia-sia. Nah, di sini imam madhab, 4 madhab, dia berbeda-beda terkait dengan niat dalam ibadah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwasanya niat itu harus ada muqaranah, harus ada dibarengkan dengan gerakan. Contohnya dalam sholat. Kalau Imam Syafi'i, beliau ketika kita bertakbir Allahu Akbar, maka kita dari Allahu Akbar sudah dalam hati kita ini melafalkan niat. Ya, meskipun memang talaffuzun niat secara lisan, pelafalan secara lisan ini sunnah menurut madhab Syafi'i. Jadi sebelum sholat niat dulu, usolli fardhus subhi, misalkan. Kemudian Allahu Akbar. Dalam takbir sampai Allah sampai Akbar, dia niat dalam hatinya
saya niat sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Nah, berbeda dengan madhab yang lain, Hambali, Hanafi, Maliki. Ya, ini niatnya sebelum daripada takbiratul ihram. Makanya kalau kita melihat atau membedakan imam di Masjid Istiqlal dengan imam di Masjidil Haram berbeda. Biasanya kalau imam Masjid Istiqlal takbirnya agak panjang, Allahu Akbar. Karena jumhur atau mayoritas warga muslim Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Berarti dia niatnya ketika takbir. Tapi kalau imam di Masjidil Haram, dia Hambali, dia niatnya sebelum takbir. Makanya takbirnya cepat. Allahu Akbar. Tapi dua-duanya menata niat. Al-qasdu, menyengaja untuk melaksanakan sholat. Cuma tata caranya saja yang berbeda. Nah, di sini pentingnya niat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam amalan-amalan yang lain. Dalam puasa misalkan. Kalau madhab Syafi'i, dia talaffuzun niat, ini sunnah, melafalkan niat. Makanya biasanya pada niat bareng-bareng ketika tarawih. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah fardha lillahi ta'ala. Kalau madhab yang lain, yang penting niatnya dalam hatinya sudah diniatkan. Ini kalau puasa fardu. Nah, kalau puasa sunnah, niatnya boleh di pagi hari. Misalkan pagi hari tidak ada makanan, udahlah saya niat puasa sunnah. Nah, ini boleh. Tapi dengan syarat dari subuh tadi sampai pagi belum makan apa-apa. Tapi kalau dari subuh sampai pagi sudah makan, misalkan ada nasi uduk atau apa, ya tidak boleh niat puasa sunnah. Nah, ini bedanya. Nah, ini begitu juga amalan-amalan yang lain. Jangan sampai kita salah. Kita mengeluarkan harta kita, misalkan, yang seharusnya dikeluarkan adalah zakat, tapi kita niatnya adalah niat sedekah, niat infak, maka tidak menjadi zakat. Harus diniatkan. Terlepas dari perbedaan niatnya itu dilafalkan dengan lisan ataupun diniatkan dalam hati. Kita menjadi imam dalam sholat, kita harus meniatkan dalam hati kita bahwasanya kita menjadi imam. Nah, apa fungsinya kita menyatakan niat? Di antaranya adalah yang pertama, membedakan antara amalan yang satu dengan amalan yang lainnya. Tentunya niat sholat subuh beda dengan niat sholat zuhur. Yang kedua, supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya Allah tidak melihat daripada apa yang nampak dalam diri kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya, wala a'malikum, nggak melihat perbuatan kita, tapi Allah yanzuru ila qulubikum. Allah melihat ke dalam hati kita. Maksudnya niat kita. Dalam Islam juga disebutkan bahwasanya ketika seorang hamba Allah dia niat berbuat baik, dia mendapatkan pahala satu. Ketika niatan tersebut dilaksanakan menjadi perbuatan baik, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi ketika seorang hamba Allah meniatkan yang buruk, maka dia belum dihitung dosa. Kecuali jika sudah dilaksanakan menjadi perbuatan buruk atau perbuatan maksiat, baru dihitung 1 dosa.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Rahman, sungguh Allah Rahim, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya di setiap langkah kita, di setiap apa yang kita laksanakan harus diawali dengan niat. Pondasinya harus kuat. Jangan sampai ibadah yang kita laksanakan sia-sia atau bahkan kita mendapatkan lelah, capek saja gara-gara tidak ada niat atau niat yang salah, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan semuanya karena Allah. Kita kerja juga niatkan ibadah lillahi ta'ala. Kita menolong orang, kita niatkan lillahi ta'ala. Apalagi yang inti, yaitu ibadah yang fardu, ibadah yang wajib, harus betul-betul niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, tampaknya biar lebih hidup, kita buka sesi tanya jawab, nanti kita lanjutkan kembali di kajian part yang kedua setelah tanya jawab. Monggo, silakan Pak Iwan. Baik. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jazakallah Ustadz. Masya Allah. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, kita telah mendapatkan ilmu yang luar biasa, uraian dari Ustadz kita, Ustadz Ken Kamaludin tadi, terkait dengan bagaimana kita memasang niat dan bagaimana tata cara yang terkait dengan ibadah sesuai dengan niat tadi. Nah, kita coba, Ustadz izin saya mencoba melihat kalau ada pertanyaan yang ingin raise hand, Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta, angkat tangannya. Kalau tidak, mungkin ada teks yang masuk, akan saya coba bacakan. Izin Ustadz ya, saya bacakan. Ini dari jamaah, dari siapa ini? Ibu atau Bapak? Zara, Ibu Zara ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, kewajiban anak adalah berbakti kepada orang tua. Tapi saya juga ingin lebih mendapatkan rezeki yang besar untuk bisa terus membahagiakan ibu saya. Bolehkah setiap saya memberi atau membelikan makanan, uang, dan lain-lain kepada ibu saya berdoa seperti ini. Ya Allah, saya niat bersedekah kepada ibu saya lillahi ta'ala. Niat saya berdoa seperti ini agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rezeki yang besar, kemudian saya bisa terus membahagiakan atau memuliakan ibu saya. Apakah tidak boleh atau tidak perlu Ustadz? Karena posisi saya sebagai seorang anak kepada ibu kandungnya sendiri. Jazakallah Ustadz. Mohon berkenan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, meliputi sikap dan sifat yang baik, perangai yang baik, kemudian sesuatu yang diberikan juga harus baik. Nah ini. Dan juga ketaatan kepada kedua orang tua. Ketaatan yang mengarah pada Allah Subhanahu wa taala dan membahagiakan kepada kedua orang tua tersebut. Bagaimana jika seorang anak ia mengeluarkan dari hartanya kemudian diserahkan kepada kedua orang tuanya, namun diniati sedekah. Yang pertama, orang tua itu menjadi tanggung jawab anaknya, khususnya anak laki-laki. Makanya anak laki-laki itu tanggung jawabnya berat, tapi ketika dilaksanakan, pahalanya juga nilainya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengeluarkan uang, diserahkan kepada kedua orang tuanya atau salah satunya misalkan yang tinggal ibunya saja. Diniatkan sedekah, maka di situ diperbolehkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala. Karena sedekah itu yang paling utama adalah dzawil qurba, kepada orang-orang yang terdekat kita.
Ya, terdekat dalam ikatan maupun terdekat dalam lingkungan. Nah, di sini. Jadi bismillah lillahi taala saya gunakan harta ini di jalan Engkau ya Allah, saya berikan kepada kedua orang tua saya. Nah, ini boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak usah sampai nggak jadilah atau nggak usah lah dan sedekah ke yang lain sedangkan orang tuanya membutuhkan juga. Ya. Boleh, tidak masalah. Ya. Masya Allah. Silakan. Masya Lain. Allah. Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Kita lanjut Ustadz ya, yang berikut. Tadi kan sudah pertanyaan untuk jawaban untuk pertanyaan dari penanya sebelumnya. Yang sekarang dari penanya lain yaitu Bapak Agus Sugeng Raharjo. Kelihatannya di Purwakarta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, berarti semua amal baik tanpa didasari niat dan keimanan itu sia-sia ya Ustadz? Seperti maaf orang non-muslim, begitu. Seperti misalnya maaf orang non-muslim. Mohon penjelasan Ustadz. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, amal yang dilaksanakan tanpa niat itu maka menjadi sia-sia. Nah, sekarang apa kaitannya dengan amal yang dilaksanakan oleh orang yang tidak Islam atau non-Muslim? Nah, inilah makanya tadi saya bacakan surat Al-Asr di awal kajian saya. Allah menjelaskan dalam firman-Nya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini hanya dilaksanakan dari orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman, maka tidak menjadi amal soleh, melainkan hanya menjadi amal baik saja. Dan Allah mempunyai sifat Ar-Rahman serta Ar-Rahim, kasih sayang yang menyeluruh di dunia. Nah, kalau di dunia ini bagi seluruh hambanya, bagi seluruh makhluknya. Tidak hanya hamba yang muslim, tapi yang non-muslim juga diberikan kasih sayang oleh Allah. Nah, adapun Ar-Rahim, ini kasih sayang Allah hanya terkhusus bagi orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Ketika seorang manusia dia menolong manusia yang lain, maka dia mendapatkan balasan dari rahman-Nya Allah, yaitu balasan atas kebaikan seorang tersebut, tapi di dunia. Mau dia muslim atau non-muslim, dia dapat. Kalau non-muslim, dia mungkin mendapatkan sanjungan, dia mungkin mendapatkan pertolongan di lain waktu dari orang lain. Tapi jangan berharap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Karena balasan di akhirat atas kebaikan seorang hamba itu hanya berlaku bagi orang-orang yang amanu dan amalnya menjadi amilus salihat. Makanya amal soleh itu hanya berlaku atau hanya terpaku kepada orang-orang yang beriman saja. Adapun orang-orang yang tidak beriman pada Allah itu hanya bermakna amal baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Semoga menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Agus Raharjo. Baru saja disampaikan penjelasan oleh Ustadz Dian Kamaludin. Masya Allah. Ustadz, saya ini jadi ingin sekali juga kalau berkenan mungkin bertanya sedikit ya Ustadz ya. Jadi saya kalau diperbolehkan ingin menyampaikan betapa saya baru lebih, kalau bahasa yang paling biasa lah, bahasa kolokwial itu, baru bisa pahami konteks surat tadi yang Ustadz buka di pembukaan, sampaikan pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Masya Allah, itu dalam konteks satu memang bisa terkait dengan setiap orang, terutama muslim, mukmin yang ingin beramal dengan niat.
Tetapi juga yang saya baru sadari bahwa dalam secara apa ya, barangkali secara holistik, masa itu kan tiada terhingga, tidak tahu batasnya mana. Akhirat itu kekal abadi. Dunia saja sudah panjang sekali usianya. Kalau usia diukur sejak berdasarkan pertemuan ilmu pengetahuan, usia kehidupan, walaupun usia setiap manusia pendek sekali, tapi cukup panjang usia dunia saat ini, apalagi nanti. Maka kalau demikian, betapa sedikit sekali kesempatan ya Ustadz ya untuk mencatatkan amal-amal kebaikan. Maka saya nggak tahu apakah cukup ini usia untuk mendapatkan bekal yang paling tidak lumayan untuk nanti yang luar biasa, akhirat yang kekal abadi itu luar biasa. Saya aja ini tadi kalau bahasa apa yang batin ya, Masya Allah. Oh rupanya harus melihat dari sisi itu, holistik barangkali tadi. Tetapi sesungguhnya secara individu ini masalah buat saya betapa luar biasa beratnya. Luar biasa beratnya ketika kita sudah berada di dunia ini, kemudian untuk carry on, mencatatkan amal-amal, tetapi ternyata seringkali lupa untuk pasang niat. Kan gitu kira-kira Ustaz. Mungkin saya salah cara melihat saya. Mohon pandangan Ustaz. Mohon izin Ustaz. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berikhtiar. Ketika ikhtiar sudah diniatkan dengan niat yang betul-betul lillahi ta'ala, maka fokuslah untuk melaksanakan amal tersebut tanpa kita mengharap daripada ganjaran atau pahala dari apa yang kita laksanakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang kecil, yang baik itu dilihat oleh Allah. Begitu juga amalan yang jelek atau maksiat yang jelek, yang kecil, sekecil apapun juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini kita betul-betul harus menata niat dan fokus saja. Kita nggak tahu apakah amalan yang ratusan tahun itu yang diterima oleh Allah, atau mungkin hanya amalan yang 1 menit atau 1 jam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya dalam umatnya Rasulullah ini, kalau dibandingkan misalkan orang yang paling banyak amalnya yang nanti paling masuk surganya Allah, kalau dilihat umatnya Rasulullah ini kalah kalau hanya dilihat dari masa atau dari waktu. Karena umat zaman dahulu, umatnya nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang ratusan tahun ya. Kalau kita paling lama sekarang 70 tahun ya, 80 tahun itu pun sudah jarang. Ya. Belum lagi kalau dia sadar ibadah baru umur 50 tahun ya, kan cuma 20 tahun ibadahnya. Nah ini makanya yang terpenting adalah kita betul-betul menata niat tadi, kemudian fokus lillahi ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Allah, engkaulah apa yang saya tuju, dan ridhomulah yang engkau, yang kami atau aku inginkan. Sudah fokus lillahi ta'ala. Dan di sini makanya Rasulullah Muhammad SAW ketika awal beliau berdakwah ya di kota Makkah Al-Mukarramah, beliau mengajak untuk menata niat, fokus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benar-benar niatkan, saksi atau kan dalam hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau nggak mengajarkan atau belum mengajarkan yang lainnya, kecuali memantapkan hati, memantapkan niat untuk bersyahadat, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Nah, intinya adalah udah bismillah, sekarang kita tata niat, fokus lillahi ta'ala, kita tidak usah mikirkan nanti berapa amalnya, berapa waktunya, yang penting bismillah, jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sia-sia tanpa niat ibadah, niat fokus lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih, Masya Allah. Em, Terutama tadi merupakan bagi saya kesempatan yang luar biasa mendapatkan enlightenment, pencerahan dari Ustadz untuk bagaimana fokus saja, tidak usah merisaukan mungkin waktu yang tersisa buat saya pribadi sangat sedikit misalnya, tetapi kalau sudah niat insya Allah. Jadi terima kasih sekali Ustadz, jazakallah. Ustadz ada satu lagi nih Ustadz, mungkin nih penasaran nih ibu yang bertanya tadi, Ibu Zara. Lalu Ustadz pada waktu Idul Adha, kemudian saya punya uang cukup untuk kurban satu kambing, tapi saya dilema. Pengen juga ngebahagiain ibu saya dengan ngajak jalan-jalan, karena selama ini saya hanya bisa memberi ibu atau ngasih ibu sehari-hari seadanya saja dan tidak pernah jalan-jalan. Ibu saya memang tidak minta, tapi sebagai anak saya ingin bahagiakan ibu saya. Pilih mana ya Ustadz? Berkurban atau ajak ibu saya jalan-jalan saat saya punya uang lebih? Kebetulan pada saat menjelang Idul Adha. Mohon penjelasan Ustaz. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Mangga, mohon penjelasan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus membedakan antara keinginan dan syariat. Kalau sudah masuk ke dalam waktu Idul Adha atau Ayyamut Tasyrik, di mana di situ ada salah satu ibadah yaitu pensyariatan untuk berkurban, yaitu tujuannya untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita punya keinginan, ya keinginan berarti kan di luar daripada ibadah atau di luar daripada pensyariatan sebuah amal untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, di sini tinggal di matchingkan saja. Matchingkannya bagaimana? Ya sudah, kurban itu bisa diniatkan untuk atau diberikan kepada ibunda, atau misalkan memang hanya mampu satu, ya boleh diniatkan bareng-bareng, ya satu kambing misalkan atau satu sapi, ini untuk bareng-bareng, sehingga hatinya seorang ibu juga senang, kita juga melaksanakan daripada syariat pentasriatan atau pensyariatan kurban tadi. Jadi dua-duanya dapat. Kalau bahasa kita mah sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Syariatnya dapat, menyenangkan orang tua dapat, ya kan? Orang tua mana yang tidak senang atau tidak bahagia jika misalkan diberikan kesempatan untuk berkurban, apalagi nanti untuk ibadah yang lain. Ketika kita menyenangkan hati orang tua kita, maka insya Allah Allah juga memberikan kesenangan kepada kita. Kita menolong orang lain, Allah nolong kita. Wallahu fi aunil abdi ma'adamal auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong saudaranya atau muslim yang lain. Hari ini, saat ini, ibu menyenangkan ibunya, atau Bu Zara menyenangkan ibunya. Maka insya Allah dengan wasilah tersebut Allah menyenangkan ibu dan keluarga. Yang tadinya berkurban satu kambing untuk sekeluarga, boleh jadi karena wasilah menyenangkan hati orang tua, ibu akhirnya bisa ngajak jalan-jalan ibunya, sekeluarga, malah boleh jadi dapat rezeki dari Allah, bisa mengumrohkan atau umroh bareng-bareng. Ini kan nggak ada yang tahu, ya hanya Allah yang tahu. Yang pasti yang kita tahu adalah ketika kita menyenangkan orang lain, kita akan diberikan kesenangan oleh Allah. Dan apa yang ibu laksanakan tadi berarti dua hal bisa dilaksanakan dalam satu perbuatan, yaitu berkurban dan menyenangkan hati orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan Ibu Zara tadi ya. Tadi ada keterangannya. Alhamdulillah. Mengucap terima kasih pada Ustadz. Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, apakah masih ada yang bertanya lagi? Mungkin raise hand. Saya kira kalau memang sudah cukup, tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta, kami
Tentu saja Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta semuanya menyampaikan penghargaan terima kasih yang luar biasa sekali kepada Ustadz Tian Kamaludin yang telah memberikan ilmu, pencerahan, pendalaman-pendalaman tentang makna niat dalam konteks kita beramal, kita sebagai orang beriman insya Allah. Tentunya kita ingin semua catatan amal kita ini nanti menjadi bekal untuk hidup di akhirat yang kekal abadi itu dalam naungan uh, kasih sayang Allah, Ar-Rahimnya Allah nanti akan, saya baru paham itu tadi, Ar-Rahim Allah itu nanti di sana teraktualisasi di sana di akhirat. Kalau di dunia ini sifat Ar-Rahman, subhanallah. Terima kasih Ustadz. Jadi kami mohon perkenan Ustadz untuk menutup dengan doa. Kami persilahkan dengan segala hormat Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup dengan doa, kami menyampaikan sedikit daripada ringkasan dari yang kami sampaikan, bahwasanya kita sebagai hamba Allah harus terus melangkah, harus terus beribadah kepada Allah. Ibadah yang kecil ataupun yang besar. Yang kecil dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang besar juga demikian. Dan tentunya dalam beribadah harus fokus kepada Allah dengan niat tulus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir tahun ini kita bisa bermuhasabah, kita bisa mereview kembali amalan-amalan yang telah kita laksanakan selama setahun yang lalu, selama 2024. Sudahkah amalan kita betul-betul kita landasi dengan niat lillahi ta'ala? Masih ada niatan-niatan yang lain. Kalau ada niatan-niatan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun berikutnya, jika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita maksimalkan ibadah dengan niat lillahi ta'ala dan harapan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, khudu dan tawadhu. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم يسر أمورنا وسهل أفعالنا وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة اللهم اجعل من الناجحين اللهم اجعل من الفائزين يا أرحم الراحمين يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا بعملنا الصالحة اللهم خلص نيتنا لله تعالى يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Kami telah mendapatkan banyak sekali ilmu dan bekal yang luar biasa dari Ustaz. Kami harapkan insya Allah pada kesempatan akan datang Ustaz Tian Kamaludin masih berkenan untuk memberikan waktu dan memberikan bekal lagi, ilmu lagi kepada jamaah, pada kami, Ibu Bapak, sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Tentu saja insya Allah pada waktu nanti yang paling tepat dengan schedule Ustaz Tian Kamaludin,
pada kesempatan akan datang. Mohon berkenan ya Ustaz, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz, penghargaan tinggi-tingginya atas waktu dan keikhlasan Ustaz memberikan ilmu pada kami, memberikan pengajaran. Insya Allah bermanfaat bagi kami semua Ustaz, dan semoga Allah yang akan memberikan ganjaran pahala yang besar bagi Ustaz dan keluarga insya Allah. Berikutnya saya mohon izin pada Ustaz untuk memberikan beberapa announcement dulu kepada Ibu Bapak sahabat jamaah ya Ustaz. Mohon izin Ustaz. Ibu Bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, kita insya Allah akan mengaji lagi esok hari. Esok hari kebetulan bertepatan dengan hari Senin tanggal 30 Desember 2024. Esok hari Senin 30 Desember 2024 kita akan mengaji bersama guru kita Ustadz Ihsan Syaban. Sekali lagi esok kita akan bersama Ustadz Ihsan Syaban dengan tema bertobat sebelum akhir waktu. Jadi besok tema yang akan kita kaji adalah bertobat sebelum akhir waktu bersama sekali lagi Ustadz Ihsan Syaban. Saya berikutnya ingin menyampaikan penghargaan dan tentu saja terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, setiap pihak yang telah mendukung Majelis Cinta Islami sehingga tetap berjalan insya Allah dengan tentu saja dengan segala tentu saja ikhtiar yang semata-mata kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Tentu saja yang pertama-tama kepada Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta yang senantiasa hadir dalam setiap kajian atau setiap episode harian ketika kita melakukan live online secara Zoom ini, dan juga kepada pihak-pihak lain yang telah mendukung, kepada Spides International Perusahaan Tour and Travel, juga kepada branding Muslim Fashion Nibras, terima kasih, juga terus kepada pihak-pihak lain yang belum bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Akhirnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة